Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Haikal Harits. Saya Karafi Muzain. Saya Zulkairil Azmi. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan tugas wawancara kepada warga setempat di Kecamatan Rumbai Pesisir. Tugas ini kami memenuhi untuk mata kuliah Al-Islam bersama Ibu Tika Emilda. Enjoy our video. Bye bye. Hai guys, balik lagi. Sekarang kami masih di kampus tercinta. Kampus tercinta kita. Ini kami OTW ke lokasi wawancara kami. Sebelum kami langsung menuju ke tempat wawancara, rencananya kami mau belanja sedikit sih buat buah tangan. Jadi pantengin terus ya. Halo guys. Kami lagi di jalan mau OTW ke Rumbai. Dadah. Halo guys, kami OTW jalan ya guys. Sekarang kami sudah sampai di tempat kuenya. Yuk ikuti kami yuk di kuenya. Singkat cerita, setelah kami mendapatkan apa yang kami cari, kami pun melanjutkan perjalanan menuju daerah Rumbai, di mana tempat kami akan melakukan wawancara. Halo guys, sekarang kami sudah berada di masjid apa namanya? Masjid Nurul Iman yang berada di Kecamatan Pesisir Rumbai. Dikarenakan sekarang sudah memasuki waktu zuhur, kalau baiknya kita melakukan sholat zuhur dulu. Bagi teman-teman yang belum sholat, yang lagi menonton video ini, jika belum sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, sholat dulu ya, karena sholat itu tiang agama. Baik, oke, kami sholat dulu ya. Dadah. Kami baru saja selesai sholat dan melanjuti perjalanan kami
mencari narasumber. Baiklah, stay tune ya. Di dalam perjalanan, kami bertanya kepada warga sekitar di mana alamat spesifik dari cagar budaya yang akan kami tuju. Dan ternyata alamatnya itu tidak jauh dari tempat kami sholat subuh tadi. Dan kami pun melanjutkan perjalanan ke alamat yang telah diberikan. Halo guys, kami sudah sampai di Cagar Budaya Rumah Batin Senapelan. Ini merupakan tempat buat kami menanyakan adat-adat di sini ya. Di sini kebetulan kami sudah menanyakan orang yang tepat nih. Rupanya di sini ada cucu dari Keturunan orang yang mengurus Rumah Batin tersebut. Ya, langsung aja nggak sih kita Langsung aja lah ke dalam ya. Yuk, ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya Zulkhairi Lazmi, Kak. Saya Kadafi Muzain. Saya Kak Harif. Nah, kami di sini mau minta waktunya sedikit nih, Kak, buat nanya-nanya tentang adat-adat istiadat di sini atau kebiasaan-kebiasaan lah yang masih ada sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu itu Kakak berkenan kami rekam, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Baik, langsung aja Kak. Di sini tujuan utama kami itu kan yang kayak disebutkan tadi. Kami pengen tahu nih adat-adat apa sih yang ada di sini, Kak? Kalau boleh tahu apa aja sih, Kak? Adat. Iya. Kalau di sini kan cuma adat Melayu. Terus Yang kayak contohnya gitu. apalagi maksudnya tuh apa aja yang ada di Iya. adat Melayu itu gitu. Yang ngapain aja sih sini kebiasaannya? Kebiasaannya. Sampai yang dari dulu sampai sekarang gitu, Kak. Kalau misalnya setiap kan ini mau bulan Ramadan nih, bulan Iya. suci Ramadan, itu biasanya kan ada kayak petang megang gitu. Yang dibilang orang itu mandi balimau. Kalau orang dulu kan bilangnya kan mandi balimau. Ah. Kalau sekarang lah baru ditukar sama petang megang. Sebenarnya kan kalau zaman dulu ya mandi balimau gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kalau adat-adat kayak mau nikah gitu, ya kan? Kalau mau nikah, kalau orang Melayu itu tuh kan pertama kan kayak merisi namanya siap tuh kayak tunangan, hantaran belanja gitu. Siap tuh nanti ada kayak malam berinai gitu, malam akad nikah gitu. Nanti kalau misalnya kayak ada malam berinai itu kan kita bikin juga gitu. Kayak ada acara gitu lah. Acara gitu ya, Kak, ya. Kalau malam berinai. Nah, dari yang banyak Kakak sebutkan tadi tuh kami kayaknya yang belimau tadi deh, Kak. Bisa. Itu ngapain sih, Kak, sebenarnya? Kalau misalnya mandi balimau itu kan biasanya kan pernah nih diadain di Rumah Batin waktu tahun berapa lupa juga sih tahun berapa 2 tahun yang lalu lah gitu. Ya. Sebelum mandi balimau tuh kita kayak ada acara gitu. Acara kita tuh kayak sebuah permainan lah kayak main sendal panjang gitu. Kayak tempurung. Tahu main tempurung? Tempurung tuh di tali. Ya, di kaki Ya, gitu, Kak. main itu. Sabtu main tarik pelepah pinang gitu. Daun pelepah pinang kita tarik tuh. Nah, itu ada habis setelah permainan itu nanti kan ada tuh kata sambutan dari ketua sinilah, ibaratnya kita kan kayak ada batin senapan gitu kan, kayak ada pengurusnya juga gitu. Habis dari itu nanti baru kita mandi balimau gitu, kayak anak cucunya turun dari batin senaplan. Nanti kita ada undang kayak petinggi gitulah, ibaratnya yang kita hormati gitu di sini gitu. Untuk permainan itu apakah wajib dan jika tidak dilakukan apakah itu tidak bagus untuk mandi balimaunya? Enggak juga sih, enggak wajib, tapi kan untuk bikin seru-seruan aja. Bikin seru-seruan gitu, Kak. Seharusnya sebenarnya mandi balimau itu juga nggak wajib sih, tapi kan biar ada kita. Soalnya kalau orang Melayu tuh ibaratnya tuh udah kayak turun menurun gitu sih, kalau mandi balimau kan ada adatnya.
bagus juga untuk digunakan Kak. Iya. Di Bali. Ya, sama Nadia nih Kak. Bagaimana sikap masyarakat di sini terhadap mandi belima tersebut? Apakah masih tinggi atau banyak masyarakat yang kayak nggak mau mandi belima, nggak setuju apa gimana Kak? Kalau respon dari masyarakat, kayaknya masyarakat nerima-nerima aja sih gitu. Masih dilakukan ya, Masih Kak, ya? dilakukan lah. Kan soalnya kalau misalnya dari pemerintah kan diadain di Lekton tuh setiap tahunnya. Itu ramai kok, orang dari mana-mana aja masih datang gitu. Oh, jadi emang didukung dari pemerintahnya Kak? Iya, Berarti masih kental ya Kak ya, Iya. masih ramai. masih ramai kalau mandi Balimo tuh. Nanti juga ada kayak pertandingan juga kayak nangkap itik gitu. Pacu itu. sampan, ya Masih kalau ada dari gitu. pemerintahan. Jadi tia itu dilempar dari atas apa gimana Kak? Itu tuh dilempar dari kapal kayak atau speed. Jadi orang berpacu-pacu Kak? Iya. Gitu. Nanti orang nangkapnya tuh kayak berenang gitu. Seru Pakai juga ya, sampan, mandi-mandi gitu. misalnya. Kayak gitu. Lanjut. Udah dari kapan mandi Bali mau tuh ada nggak? Udah dari lama mungkin. Soalnya udah dari tahun berapa gitu kita nggak tahu juga kan. Memang turun temurun berarti Kak ya. Turun-temurunnya memang adanya udah kayak gitu. Nanti kalau abis mandi Balimo tuh kita, sebelum mandi Balimo tuh kita kayak ke kuburan dulu gitu, rame-rame ke kuburan. Ke kuburan. Ngapain tuh, Biasanya Kak? kita kayak gitu, kayak ziarah ke kuburan orang yang paling Gitu. ya orang yang tertua gitu. Kayak kami kan keturunan Batu Senaplan, ibaratnya ya sisilah dia lah yang kami, kayak nenek kami, unyang kami gitu, kayak kuburan dia. Jadi kayak keluarga-keluarga. Iya, keluarga kayak gitu. Sama juga kok kalau dari pemerintahan kan dia ke kuburan Masjid Raya. Kan ada kuburan tuh di Masjid Raya tuh, itu kalau pemerintah. Jadi kan sebelum mandi belima itu kan harus ada kayak permainan kayak berseru-seru gitu Kak. Kalau setelah mandi belima tuh ada nggak Kak acara-acara aja apa langsung selesai gitu Kak? Kalau habis mandi Balimo udah nggak ada acara, ya berarti acara anda untuk anda kalau misalnya pakai organ ya acara dengerin musik gitu aja lagi. Udah masing-masing lagi Udah Kak ya. masing-masing aja lagi. Soalnya kan nanti siapnya kan udah jam 6 tuh. Orang kan ibaratnya udah ke masjid gitu kan, udah siap-siap mau ke masjid untuk tarawih gitu. Oh, jadi berarti ini dilakukan itu sehari sebelum puasa Kak ya? Iya, sehari sebelum sehari puasa. Misalnya puasanya hari Sabtu nih, kita ngadainnya hari Jumat sore gitu. Berarti di sini nggak ada lah kayak tokoh-tokoh agama atau tokoh apapun yang kayak nggak setuju dengan mandi belima. Sejauh ini kalau misalnya kayak tokoh agama itu nggak ada sih gitu. Kalau di daerah kita sini ya, tapi nggak tahu lah di daerah lain atau dia nggak setuju atau di dalam pemerintahan kita nggak tahu kan. Tapi di dalam keluarga kami nggak ada sih yang nggak setuju. Malahan Mendukung Kak ya. mendukung semua sih gitu. Jadi buat warga setempat yang daerah sini Kak, apakah mandi belima itu wajib apa gimana Kak bagi mereka yang daerah sini? Kalau misalnya wajib enggak sih, ya tergantung orang masing-masing aja kan, pribadi masing-masing aja gitu. Kalau mau lihat boleh gitu, kalau mau mandi Balimo juga boleh gitu. Kan kita bikin tuh mandi Balimo ya tuh, kalau mau diambil airnya tuh ada orang minta kita kasih gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau kami bikin ya gitu. Jadi kalau mandi Balimo ini kayak ada air khusus gitu atau? Iya, air khusus namanya air limau kan. Air limau itu dibikin itu. Iya. Dari apa aja itu Kak? Kalau boleh tahu, Kak? Kalau bahan-bahannya kita kurang tahu juga, biasanya kan orang tua yang selalu buat. Kita bukan- nggak pernah ikut campur. Jadi kita tinggal mandi, Kita mandi gitu ya. aja. Otomatis kayak ada urat apa gitu nggak tahu. Pokoknya ciri khas lah gitu. Gitu ya. Baunya pun wangi sih gitu. Tapi kalau yang mandi belima yang di jembatan itu air khususnya gimana Kak? Kalau di jembatan ada juga sih air limaunya juga. Itu tuh biasanya adalah entah wali kotanya yang mandi, yang nyediain gitu. Ada juga orang mandi Balimo ya. Tapi kalau misalnya untuk warga tuh dia disemprotinnya kayak air biasa kayaknya. Jadi kalau mandi Balimo ini dia nggak sembarangan air gitu ya Kak? Iya, Harusnya ya. sembarangan air. Memang ada air limaunya. Jadi kalau untuk doa-doa gitu Kak, sebelum mandi Balimo ada doa-doa? Ada doa juga sih ada kita. doa-doa Nanti gitu. kan kita ada kayak
apa namanya tuh, apa acara gitulah, nanti diatur di acaranya biasanya. Ada diatur gitu. Ada MC-nya kita gitu. Biasanya kalau kita kemarin bikin kayak gitu. Terus itu doanya apakah dari ustadz apa gimana gitu Kak, apa dari warga? Atau tetua gitu. Yang tertua biasanya. Yang tertua gitu Kak ya. Itu bukan ustadz. Bukan ustadz. Karena kan soalnya kan kita bikinnya untuk kita aja gitu, untuk keluarga kami aja gitu. Kecuali mungkin yang di Lakson itu pemerintah, kita nggak tahu ustadz diundangnya kan. Kalau kami ya cuma kami aja gitu, untuk keluarga aja. Berarti mandi biliman untuk keluarga Kak kami benar-benar untuk keluarga apa orang lain kayak tetangga apa Boleh ikut gitu? Kak? Boleh ikut ke sana. Boleh ikut. Terbuka gitu ya. Kalau mau lihat juga boleh. Biasanya kan dilakuin di halaman itu. Momen ini Kak. Ya. Gitu Kak Yana. Kalau di sini masih banyak tetua-tetuanya Kak di daerah Kak. Kalau tertua ya bisa nggak banyak kali lah gitu. Tapi masih ada. Masih ada yang inti-intinya kan udah nggak ada lagi gitu kan. Palingan tuh turun menurunnya tuh ya cuma tinggal beberapa lah gitu. Kalau misalkannya nih Kak, tetua-tetuanya nggak ada nih di sini. Jadi itu siapa yang menggantikan itu Kak? Yang doa gitu, yang membuka acara gitu? Kami semua, anak cucunya semua. Oh gitu. Langsung dari kakak-kakaknya, cucu-cucunya. Ibaratnya tuh kita kayak ngadain lah, misalnya kayak mau bikin acara tuh, misalnya dulu saya bendaharanya, saya bendaharanya, nanti ini sekretarisnya, pokoknya kita aja dalam keluarga tuh gitu. Ada strukturnya gitu juga Kak ya? Ada struktur ya, kalau batin ada strukturnya gitu. Struktur gitu juga. Ketuanya siapa, bendaharanya siapa gitu. Kak, sebenarnya berarti mandi biliman ini nggak ada untuk menyembah atau apapun itu Kak ya? Berarti Nggak. untuk seru-seruan aja Kak ya? Seru-seruan. Seru-seruan aja. Kayak kata orang kan kayak menyembah berhala atau apa gitu kan. Kita nggak ada sih. Kalau mandi balimo itu kan emang ciri khas, bukannya harusnya kita wajib, bukan. Kalau kita laksanakan kita bikin, kayak kami di rumah batin kalau ada dana dibikin, kalau tidak ada dana ya kami nggak bikin gitu. Berarti kalau untuk mandi Bukannya belima setiap tahun tuh kami bikin acara di rumah batin, enggak sih, tergantung dana yang kita punya gitu. Tapi kalau mandi balimonya tuh apa? Kayak mana ya? Kalau sehari sebelum puasa tuh memang kita wajib sih ada tante kami yang bikin khusus, biasanya dia setiap tahun nyediain mandi balimo ya. Nyediain airnya, jadi kita tuh mandinya ambil sedikit ya bawa ke rumah masing-masing lah kalau mau mandi balimo gitu. Jadi kayak mana Kak proses mandi belimau itu Kak? Jadi mandi gitu Kak? Iya mandi kayak biasa aja. Mandi kayak biasa gitu. Iya, proses mandi balimo tuh ya kayak biasa aja, kayak mandi. Misalnya niat kita nih, kalau orang-orang dulu kan, orang-orang kami dulu niatkan di puasa tuh kita sehat apa gitu, niatkan dalam hati kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik gitu kan. Jadi sebelum mandi itu ya baca dulu niat kita. Nanti kalau sudah selesai baru kita siram air limau tuh. Berarti kayak yang anak-anak turun ke sungai itu bukan mandi belimau tuh Kak? Bukan Bang. Yang turun ke sungai itu maksudnya gimana? Yang ada kan katanya kalau Terjun gitu Kak. ya sebelum puasa tuh Jadi kayak misalnya kami pergi ke sungai mana gitu, jadi belimau yuk ke sungai ini gitu Kak. Bukan. Oh, bukan itu gitu tuh ya? Ibaratnya tuh partisipasi mereka lah untuk bikin seru-seruan orang melihat kan. Jadi gitu. belimau tuh ya mandi pakai air belimau. Iya. air khusus gitu ya. Jadi kami kirain belimau itu ya pakai air ini bisa mandi berenang gitu Kak. Enggak sih. Ya inilah kami baru tahu Kak soalnya. Ya saya bikin sendiri air limau. Jadi tiap sebelum puasa aja itu Kak? Iya, sebelum puasa biasanya sehari sebelum puasa kita udah bikin tuh biasanya. Kalau misalkan kita mau mandi belimau tapi hari-hari biasa gimana tuh Kak? Boleh apa?
Kalau misalnya namanya mandi balimo kan, ya berarti kan sebelum puasa, sehari sebelum puasa. Menang berpuasa. Kecuali mungkin kita mandi balimo untuk yang lain kita nggak tahu kan gitu. Kalau misalnya kalau kami mandi balimo petang menggang kata orang itu, ya itu sehari sebelum puasa. Cuman untuk mandinya. itu aja kayak Iya. pas aja ya. Khusus untuk Emang puasa ciri aja. khasnya kayak gitu dari dulu kan, adat Melayu kayak gitu sih gitu. Jadi kalau yang kata orang mandi belimau di selain hari puasa tuh bukan mandi belimau ya. Bukan adat sini. Ya mungkin itu aja sih Kak yang kami tanyakan, nggak banyak. Iya. Apa? Masih ada? Satu aja. Oh, satu lagi Kak. Oh, Kak. Boleh tahu nggak nama balimau tuh dari mana? Asalnya. Kita nggak tahu bang dari asalnya dari mana, karena kan umur kami kan masih muda juga. Iya. Yang lebih tahu kan yang orang lebih tua dari kita gitu kan. Kalau mandi balimau tuh emang dari dulunya udah kami bilang mandi balimau gitu. Tapi kalau petang megang nih yang baru-baru ini yang dibilang sama Pak Firdaus ya bilangnya mandi petang megang tuh. Kalau kami emang mandi balimau, kami bilangnya memang dari dulu waktu dari kecil lah kami tahu. Turun temurun itu memang mandi balimau. Tapi asal katanya tuh kita nggak tahu gitu. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin itu aja sih Kak yang kami pengen tahu nih. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa Kak? Kita tahu. Ria Anggra ini. Ria Anggreni. Kakak kalau itu sebagai apa di Cagar ini Kak? Di rumah Cagar saya cucu lah. Cucu. Si turunan ya? Iya keturunan. Lah Kak namanya. Ya. Langsung keturunannya. Mungkin segitu aja sih Kak. Makasih banyak nih waktunya ganggu. Kami dari mahasiswa terima kasih banyak, dan mungkin sedikit ada buah tangan lah Kak dari kami ya sebagai tanda terima kasih kami Kak. Iya Kak. Ada sedikit ini Pak kue Enak nih Pak. Iya makasih ya. Kasih buah ada program. Baik, kami tutup Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, kami baru saja siap wawancara sama cucu dari pengurus rumah batin Senapelan tersebut. Kurang lebih seru sih, kita wawancaranya juga asik. Asik ya? Ya asik. Mungkin kita bisa dapat simpulkan ya kalau misalkan itu di sini tuh adat atau kebiasaannya tuh sebelum bulan puasa itu mereka Mandi ada belimau. ya mandi belimau. Dan itu pakai air khusus tadi katanya ya. Jadi nggak bisa air sembarangan ya? Ya. Nah, kita duduk dulu guys. Gitu ya. Kurang lebih sih tadi banyak sih adat-adatnya, cuman yang kayaknya paling menarik tuh di mandi belimau ya. Jadi katanya mandi belimau dilakukan sebelum sehari sebelum puasa. Jadi dia mandi terus ada kayak permainan gitu kayak kejar inti tadi katanya ya. Terus ada main baju sendal panjang. Ya. Terus ada Burung juga. Nah kayaknya kayak permainan-permainan gitu sih, seru. Jadi mandi belimau ini intinya kayak merayakan nyambut puasa lah ya. Menyambut Seru-seru. puasa. Ya. Kalau yang dapat disimpulkan mungkin kalau di sini mereka tidak mewajibkan mandi belimau, tetapi di sini mereka hanya seperti Hiburan tempat hiburan warga saja. setempat aja. Jadi bagi yang mau mandi belimau, Ya. bagi yang ingin melihat pun boleh melihat. ya, dan mereka juga kayaknya nggak mesti apa ya, nggak mesti ikut ya tadi katanya. Wajib juga. Wajib melihat pun boleh. Cuma melihat itu boleh. Terus kalau dari yang dapat kami simpulkan, kalau syirik mungkin Enggak ya? enggak ya, karena mungkin ya cuman hiburan. Hanya cuma hiburan, jadi nggak ada. Nyambut gitu. Hmm. puasa.
tidak ada untuk hal-hal yang negatif, menyembah apapun itu. Tidak ada kayak niatan untuk menyembah dari sisi lain atau menyembah sesuatu gitu enggak. Mereka cuman kayak ya have fun aja gitu biar mungkin puasanya Lebih seru ya. menyambut puasa aja sih. Karena kan puasa ini kan juga nggak setiap bulan kan, setahun sekali kan. Nah, jadi kita bisa sambutnya dengan meriah-meriah. Ya, sekian dari Kami kami. Selanjutnya kita mau kemana nih? kayaknya kita bakal balik lagi deh. Kami bakal baik deh. Jadi kami akhiri aja video di sini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.